Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pika Nadib, guru matematika dari PTT sampai 3 Penyelenggara Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi matematika pada pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, mari kita lihat dulu tata konsep bangun ruang sisi lengkung, yang mana ini dipelajari di kelas 9 SMP. Bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari ada 3, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kita ke tabung dulu. Yang akan kita pelajari adalah menentukan jaring-jaring tabung, kemudian menentukan luas permukaan dan menentukan volume tabung, kemudian menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan bangun tabung. Nah, ini yang kita pelajari pada bangun tabung. Kemudian yang kedua, kerucut. Pada bangun kerucut ini yang akan kita pelajari ya sama dengan yang tabung tadi, menentukan jaring-jaring kerucut, kemudian menentukan luas permukaan kerucut dan volumenya ya, kemudian menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan bangun kerucut, dan yang terakhir bola. Pada bola ini kita menentukan luas permukaan dan volume bola ya, karena bola itu tidak ada jaring-jaringnya satu permukaan saja ya, bola itu saja. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan bola. Nah, ini kita belajar bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucutan bola itu mulai dari pengertian, luas permukaan dan volume serta unsur-unsurnya ya. Untuk belajar bangun ruang sisi lengkung itu tentu saja kita harus tahu dulu pengertian bangun ruang apa sih gitu ya. Di sini didefinisikan bahwa objek-objek yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi pengertian bangun ruang itu adalah objek-objek yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dari 3 dimensi ya, ada panjang, ada lebar, dan tinggi, sehingga membentuk sebuah ruang, sehingga disebut bangun ruang gitu ya. Kemudian unsur-unsurnya. Nah, ini unsur-unsur pembentuk bangun ruang. Ada sisi datar atau sisi lengkung, tergantung bangunnya. Kemudian ada rusuk. Nah, rusuk berupa garis lurus atau melengkung. Nah, ini juga tergantung bangun ruangnya, apakah yang garis lurus atau garis lengkung. Kemudian ada titik sudut. Masing-masing ini kita belum tentu semua bangun ruang sisi lengkung itu memilikinya. Maka akan kita pelajari selanjutnya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa sisi adalah sekat atau perbatasan bagian dalam dengan luar bangun. Kemudian rusuk adalah perpotongan dua buah sisi, yaitu sisi satu dengan satunya memiliki perpotongan pada rusuknya. Yang ketiga adalah titik sudut, adalah perpotongan 3 buah sisi atau perpotongan 3 buah rusuk atau lebih. Nah, ini minimal perpotongan 3 buah sisi atau perpotongan 3 buah rusuk tabung. Seperti pada gambar bangun tabung seperti ini ya. Alas dan tutupnya sama, yaitu berbentuk lingkaran. Di sini lingkaran memiliki jari-jari yaitu R, dan tinggi tabung kita sebut sebagai T. Pengertian bangun tabung ini itu bangun ruang yang dibatasi oleh 2 lingkaran sejajar yang kongruen, atas dan tutup, alas dan tutupnya tadi ya. Ini kongruen, kemudian juga dibatasi oleh himpunan garis-garis sejajar yang tegak lurus dan memotong 2 lingkaran tersebut. Nah, ini garis-garis banyak ini hingga membentuk tabung. Baik. Ini ada unsur-unsur tabung yang kita lihat. Kita lihat
yang pertama titik sudutnya adakah? Ada tidak? Kita lihat titik sudutnya ternyata tidak ada ya. Tadi disebutkan bahwa titik sudut itu terbentuk oleh kepotongan 3 sisi gitu ya, 3 rusuk. Nah ini tabung ini tidak ada karena sisinya 2 yang berpotongan itu, dan itu membentuk rusuk langsung, bukan titik sudut. Yang kedua, rusuknya ya, seperti yang barusan saya sebutkan, rusuknya itu ada 2. Yang lengkung itu yang berupa keliling lingkaran alas dan keliling lingkaran tutupnya ya. Dan sisi di sini, sisi setiap tabung ada 3 buah yang terdiri dari, yang pertama adalah bentuk lingkaran itu ada 2, alas dan tutupnya. Kemudian bidang lengkungnya ada 1, selimut itu. Nah ini ada catatan, pada tabung bidang lengkung situ tidak disebut selimut tabung ya, seperti yang saya sampaikan barusan. Nah ini jaring-jaring tabung. Untuk memperjelasnya kita buat jaring-jaring tabung. Misalnya kita akan membuat tabung dengan diameter alas 10 cm dan tingginya 12. Nah ini alas dan tutupnya ini dengan diameter atau garis tengah 10 cm dan tingginya ini 12 dengan karton ya. Nah sekarang kita hitung luas sisi tabung tadi. Untuk menentukan luas sisi tabung kita definisikan atau kita belah dulu bentuknya ini ya. Tadi ada lingkaran tutup, ada lingkaran alas, ini sama. Dan yang kuning ini disebut selimut tabung. Kita akan buka ya ini setelah ini, luas selimut tabung. Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut. Ini tabungnya tadi. Nah, selimutnya itu jika kita buka akan bentuknya seperti ini. Membentuk persegi panjang A, B, C, D, ya. Untuk menghitung luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar ya. Nah, luas persegi panjang ABCD. Sedangkan kita ketahui BC itu tadi lebarnya persegi panjang itu akan sama dengan tinggi tabung, sehingga lebarnya akan sama dengan tinggi. Nah, kemudian panjangnya persegi panjang ini akan sama dengan alas, keliling alas atau keliling tutup, sama ya kan, tadi lingkarannya kan sama alas dan tutup, keliling lingkaran lah gitu. Sehingga rumus luas selimut tabung akan kita dapati seperti ini. Karena panjang tadi, panjangnya itu sama dengan keliling alas tabung, keliling lingkaran, dan lebarnya sama dengan tinggi tabung, maka luas selimut tabung akan kita dapatkan panjang kali lebar ya, karena ini panjang. Kemudian kita ganti panjangnya ini dengan keliling alas dan lebarnya ini ganti dengan tinggi, sehingga kita dapati keliling alasnya itu kan sama dengan keliling lingkaran 2πr lah ya. Kita mencari keliling lingkaran itu kan dengan menggunakan rumus 2πr. Maka kita masukkan luas selimut tabung itu sama dengan 2πr kali tinggi. Nah, kita dapatkan dari panjang kali lebar tadi ya. Kita substitusi panjangnya dengan 2πr dan lebarnya dengan tinggi. Ya, kita dapati luas selimut tabung yaitu 2πr kali T ya. Kemudian untuk menghitung luas permukaan semuanya ya tabung, kita sudah dapati cara mencari luas selimutnya, yaitu 2πr kali T ya. Kita tinggal mencari luas alas pi r kuadrat. Nah, luas tutupnya ini kan ada 2, ini juga alasnya sama, tutupnya juga sama, pi r kuadrat. Sehingga
Luas alas dan tutup ini hasilnya jika dijumlahkan adalah 2πr kuadrat. Nah, ini yang bawah πr kuadrat, yang atas πr kuadrat, sehingga jika dijumlah adalah 2πr kuadrat. Dan luas selimut tadi kita sudah dapatkan 2πr ya, sehingga luas keseluruhannya kita tinggal jumlahkan saja. Nah, kita jumlahkan luas sisi permukaan tabung keseluruhan ya, yaitu luas selimut luas 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut ya, sehingga 2πr kuadrat ditambah 2πrt ya. Kita misalkan contoh ini, contoh soal 1. Diketahui suatu tabung dengan jari-jari alas 10 cm dan tingginya 25. Hitunglah luas selimut tabung tersebut. Ringkas, apa yang diketahui adalah jari-jari 10 cm dan tinggi 25 cm. Kita hitung luas selimutnya dulu ya. Luas selimut tadi rumusnya adalah 2πrt. Langsung aja kita masukkan, karena di sini baik R maupun T-nya tidak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7, maka kita gunakan B-nya 3,14. Nah, 2 kali 3,14 kali 10 kali 25. Masukkan, kita hitung, ketemu 1570. Jadi luas selimut tabung itu adalah 1570 cm kuadrat. Centimeter ya, dapatkan dari ini cm, sehingga hasilnya cm kali cm kuadrat. Contoh yang kedua, kita akan hitung luas keseluruhan ya. Yang contoh pertama tadi luas selimut, yang kedua ini luas keseluruhan. Baik, ini suatu contoh soal suatu tabung diameter alasnya sama dengan tingginya, sama dengan 14 cm. Kita disuruh menghitung luas keseluruhan sisinya. Baik, diketahui diameternya 14 dan tingginya juga 14. Ya, karena diameternya 14, di sini R-nya atau jari-jarinya juga atau separuhnya dari 14, yaitu 7 cm. Nah, kita hitung luas keseluruhannya dengan rumus yang tadi sudah kita bahas, yaitu 2πr kuadrat 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut 2πrt ya, kita masukkan. Nah, ini pemilihan P-nya adalah 22/7. Mengapa pilih 22/7? Karena ini ada yang kita ketahui, yaitu R-nya 7. Jika kita masukkan ini untuk mempermudah menghitungnya, kita tinggal membaginya dengan 7, sehingga nanti akan mempermudah kita untuk menghitungnya. Nah, ini hasilnya sudah kita hitung. Ini tinggal 7 gitu ya. Ini juga tinggal 2 kali 2 kali 14, ketemu 616. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 924 cm persegi. Baik, luas permukaan dan luas selimut kita sudah bahas. Kita lanjut ke volume tabung. Karena tabung termasuk prisma, maka rumus menentukan volume sama dengan rumus volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi ya. Nah, kita lihat bahwa alasnya ini berbentuk lingkaran, maka kita gunakan rumus luas lingkaran, yaitu πr kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan tingginya, maka kita dapati rumus volume tabung, yaitu πr kuadrat kali T, begitu ya. Sangat mudah sekali. Ini langsung ke contoh. Hitung volume tabung yang panjang jari-jarinya 5 cm dan tingginya 10 cm. Nah, jawab ya. Volume tabung πr kuadrat kali T, luas alas kali tinggi. Karena di sini jari-jarinya 5 dan tingginya 10, tidak bisa dibagi dengan 7 untuk mempermudah menghitungnya tadi, maka kita gunakan P 3,14 ya. Kita masukkan R-nya 5 kuadrat dan tingginya adalah 10 cm. Kita hitung, kita dapatkan hasilnya adalah 785 cm
kubik atau pangkat 3. Dari mana ini kita dapatkan pangkat 3? Karena di sini satuannya adalah cm dan ini juga cm ya. Jari-jarinya 5 cm. Nah, ini dipangkatkan 2, artinya cm kali cm. Kemudian tingginya juga cm juga, sehingga cm kali cm kali cm lagi, sehingga cm pangkat 3. Begitu ya. Contoh yang kedua. Diketahui volume suatu tabung, ini volumenya sudah diketahui 5086,8 cm kubik. Jika kita tinggi tabungnya 20 cm, tentukan panjang jari-jarinya. Alas tabung itu, jari-jari alas tabung ya. Kita sudah dapati atau diketahui P-nya 3,14. Kita lihat penjelasannya. Ketahui volumenya 5086,8 cm kubik, tingginya 20 cm. Sehingga atau ditanyakan berapa jari-jarinya gitu ya. Jawab ya. Rumus volume adalah PR kuadrat kali T luas alas kali tinggi. Kita masukkan volumenya sudah diketahui tadi 5086,8. Kemudian masukkan P-nya karena sudah di sini diketahui 3,14 dan R-nya yang dicari, maka kita tulis dulu R kuadrat kali tingginya 20 ya. Makanya kita hitung yang bisa diringkas 3,14 kali 20 62,8 kali R kuadrat ya. Kita dapati seperti ini, sehingga kita dapat untuk menghitung R kuadrat adalah 5086,8 ini dibagi dengan 62,8. Hasilnya adalah 81. Nah, 81 ini masih R kuadrat. Sehingga untuk mendapatkan R saja kita harus akarkan ini ya. Karena R kuadrat inverse dari akar. Maka kita dapatkan R-nya adalah akar dari 81, yaitu 9 gitu. Jari-jari alas tabung itu adalah 9 cm. Nah, untuk tabung sudah selesai, kita beralih ke bangun yang kedua, yaitu kerucut. Kerucut didefinisikan sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah lingkaran, juga dibatasi oleh himpunan garis-garis yang melalui sebuah titik, disebut titik puncak ya, dan memotong lingkaran tersebut. Dari ini garis-garis bawahnya memotong titik melalui titik puncak, sebuah titik memotong ini keliling lingkaran ini. Nah, itu kerucut. Kita perhatikan ada 5 segitiga. Ini pengantarnya dulu ya. Kenapa kita dapati bangun kerucut? 5 segitiga. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian 5 segi 5. Kemudian di sebelahnya ini ada kerucut. Nah, misalkan kalau kita perbanyak lagi 5 segi 6, 5 segi 7 dan seterusnya, maka bangunnya ini akan mendekati sebuah lingkaran alasnya ini. Nah, dari urutan gambar di atas dapat dipahami bahwa banyak sudut alas 5 semakin mirip dengan kerucut ya. Semakin banyak ini, maka akan mendekati lingkaran. Jadi kerucut itu sebenarnya adalah 5 juga. Yaitu 5 yang alasnya berbentuk lingkaran. Begitu ya. Kita uraikan unsur-unsurnya. Kerucut. Nah, unsur-unsur kerucut. Yang pertama ada titik sudut. Nah, ini kalau kerucut kita dapati ada titik. Satu buah titik puncaknya. Kemudian rusuknya. Rusuknya yang mana? Rusuknya itu yang di alas ini, yang lingkar ini. Yang lengkung ini tidak ada rusuknya. Nah, gitu ya, pada alasnya ini. Kemudian yang ketiga adalah sisi. Sisinya ada 2, yaitu alas dan selimutnya ini. Nah, ini satu buah lingkaran alas dan satu buah bidang lengkung yang disebut sebagai selimut kerucut. Yang keempat, tinggi kerucut ini kita tunggu. Nah, tinggi kerucut ini kita dapati dari titik pusat alas ke puncak kerucutnya. Ini biasanya dilambangkan dengan huruf P, kemudian huruf O ya pusat lingkarannya. Kemudian titik pusatnya adalah titik puncaknya adalah P, sehingga OP ini disebut
tinggi kerucut. Kemudian diameter alasnya dari A ke B melalui titik pusat O ini ada diameter atau garis tengah. Dan jari-jarinya adalah setengah dari garis tengah ini, yaitu AO atau OB. Ya, oke. Kemudian yang ketujuh adalah garis pelukis. Garis pelukis ini kita dapati, kembali, garis pelukis ini kita dapati dari ini, garis yang di sini ini atau garis miring ini, misalkan ini diambil sebuah segitiga ya, maka AP atau BP ini sebagai garis pelukis. Nah, terus bagaimana cara mencari luas kerucut? Nah, kita perhati seperti ini. Cara membuat kerucut, perhatikan. Nah, ini ada kerucut. Ya, kerucut ini alasnya berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya ini adalah sebuah juring. Kita sudah belajar juring di kelas 8. Juring itu bagian dari lingkaran juga. Nah, lingkaran besar seperti ini, maka akan ditempelkan membentuk selimut kerucut. Nah, garis pelukisnya ya ini ya, ini dari A ke B gitu ya. Kemudian biasa kita sebut garis pelukis ini sebagai S, lambangnya S. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini alasnya lingkaran. Nah, kemudian ini antara A sampai B ini adalah panjang busur AB. Busur AB itu bagian dari lingkaran selimut tadi ya, atau akan sama dengan keliling alas lingkaran. Panjang busur AB ini akan sama dengan keliling lingkaran alas. Baik, kita lihat lagi ya, ini ada keterangannya. Juring lingkaran dipotong dan digunakan jadi selimut kerucut. Itu tadi ya. Jadi kerucut terdiri dari alas berbentuk lingkaran dan selimut, yang mana selimut tadi adalah juring lingkaran besar ini. S adalah pelukis pada kerucut. Nah, sama dengan S ini akan sama dengan jari-jari lingkaran besar. Lingkaran besar di mana titik pusatnya adalah P ini. Atau sama dengan AP. Ya, AP ini, jari-jari lingkaran besar ini akan sama dengan S di sini garis pelukisnya. Keliling alas kerucut, keliling lingkar alas kerucut ini akan sama dengan panjangnya busur AB yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara mencari luas selimut dan luas kerucut. Nah, luas dan pembahasan pengantar untuk diskusi kelompok ya. Bagaimana cara menghitung luas selimut untuk kerucut? Bagaimana pula cara menghitung luas sisi kerucut keseluruhan? Mari kita bahas. Luas selimut luas lingkaran besar yang diarsir ini ya. Nah, luasnya kita lihat dulu. Yang diarsir semuanya ini luas semuanya. Luas jaring-jaring kerucut ini yang diberi warna kuning ini. Nah, kita sudah bisa seperti gambar. Nah, ini kemudian ini untuk kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran kecil ini ya. Ini selimut kerucut yang berwarna kuning, dan hubungan lingkaran besar dengan jaring-jaring kerucut ya. Satu, yang pertama, jari-jari lingkaran besar menjadi garis pelukis pada kerucut, yaitu S ini ya. Jari-jari lingkaran besar ini akan menjadi garis pelukis, yaitu S. Luas selimut kerucut akan sama dengan luas juring ABO. ABO ini sudah kita ambil ke sini ya. Luas selimut kerucut akan sama dengan luas juring ABO warna kuning. Nah, sedangkan keliling alas kerucut, kelilingnya alas kerucut di lingkaran ini akan sama dengan panjang busur AB. Yang tadi juga kita sudah bahas. Tuh. Berlaku perbandingan seperti ini ya nih. Untuk mencarinya kita gunakan perbandingan ini. Luas selimut kerucut dibanding dengan luas lingkaran besar itu sama dengan keliling lingkaran kecil.
ini, luas selimut ini karena keliling lingkaran kecil itu sama dengan panjang busur api ya, maka kita bandingkan dengan keliling lingkaran besar. Ya, gitu. Maksudnya ini kita diganti ya. Ini karena tadi keliling lingkaran kecil itu akan kita samakan dengan panjang busur api gitu ya. Nah, kita bahas di sini. Untuk setiap kerucut seperti di sebelah kiri ini berlaku rumus luas selimut kerucut, yaitu PRS. Dengan menggunakan perbandingan sebelumnya, kita lihat lagi perbandingan ini. Nah, ini luas selimut kerucut ini sama dengan luas juring ini ya, akan kita bandingkan dengan lingkaran besar keseluruhan, luas lingkaran besar semuanya. Kita bandingkan dengan panjangnya busur, atau panjangnya busur itu sama dengan keliling lingkaran kecil, maka kita bandingkan dengan keliling lingkaran besar keseluruhannya, gitu ya. Nah, ini. Sehingga kita dapati ya, apabila kita lanjutkan tadi, kita dapati luas selimut kerucut itu PR kali S. R ini jari-jari lingkaran kecil dan S ini garis pelukis. Atau kita lihat tadi adalah jari-jari lingkaran besar ya. Luas alatnya tentu saja sama ya, lingkaran ya, PR kuadrat. Nah, luas sisi keseluruhannya kita dapati adalah luas selimut kerucut ditambah luas alasnya, sehingga PR kuadrat ditambah PRS gitu ya. AO itu sama dengan OB, jari-jari lingkaran alas, OP itu tinggi, dan AP, BP atau garis pelukis tadi, ya, atau sama dengan jari-jari lingkaran besar yang sebelumnya. Maka kita dapati S kuadrat, kita gunakan teorema Pythagoras. S kuadrat, misalkan kita suruh mencari S-nya belum kita ketahui, maka untuk mencari S-nya ini kita gunakan teorema Pythagoras ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat, begitu ya. Kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Suatu kerucut dengan jari-jari alas 10 cm dan tingginya 24. Hitunglah A, luas selimut kerucut itu, dan B, luas sisi keseluruhannya. Baik, kita hitung penyelesaiannya seperti ini. Diketahui dulu jari-jarinya adalah 10 dan tingginya 24. Luas selimut tanyakan, dan B luas keseluruhannya. Kita akan jawab luas selimut tadi rumusnya adalah PRS. PRS ya. P-nya kita gunakan 3,14. Mengapa kita gunakan? Tadi sudah kita bahas bahwa di sini tidak ada yang bisa dibagi dengan 7. Ini, sehingga kita dapati adalah 816,4. Nah, ini kita dapati S-nya dari mana gitu. S-nya ini kita hitung dari R kuadrat ditambah T kuadrat ya. Kita masukkan R-nya adalah 10 dan T-nya adalah 24. Nah, ini 26 itu dari mana gitu. Kita hitung 10 kuadrat itu 100, 24, 576, kita jumlahkan 676. Ini masih S kuadrat, sehingga kita dapati S-nya saja yaitu akar dari 676, yaitu 26 ya. Nah, luas keseluruhannya yaitu luas alas ditambah luas selimut. Kita dapati tadi luas selimutnya sudah dapat 816,4. Kita tinggal menghitung luas alasnya yaitu PR kuadrat. Kita masukkan lagi P 3,14 kali 10 kuadrat, sehingga kita dapati 314 ditambah 816,4. Kita ketemu 1130,4. Jadi luas sisi keseluruhannya adalah 1130,4 cm persegi. Contoh yang kedua, suatu kerucut sisi luas sisi seluruhnya adalah dibalik ya.
Luas sisi seluruhnya 704. Jika panjang jari-jarinya 7, nah ini soalnya tidak usah bingung apabila ketemu soal yang dibalik seperti ini. Luas sisinya sudah ada, kita disuruh menentukan panjang pelukisnya. Jari-jarinya juga sudah ada, panjang pelukisnya serta tinggi kerucut itu ya. Penyelesaiannya kita lihat, ketahui luasnya sudah ada 704 cm dan R-nya 7. Kita disuruh mencari S dan tingginya. Kita masukkan aja ke rumus umumnya ya. Luas permukaan adalah luas alas ditambah luas selimut. Ini sudah ada kamu 704. Nah, karena di sini jari-jarinya adalah 7, maka kita untuk mempermudahnya kita gunakan pi yang 22/7 supaya kita nanti bisa kita sederhanakan dengan mudah. Kita bisa membagi langsung 7 ini dengan di sini 7 pembaginya di bawah. Ya. Oke, kita masukkan pi-nya 22/7, R-nya 7 kuadrat, R kuadrat, kemudian pi-nya sama, R-nya 7, dan S ini kita tulis lagi karena kita belum ketahui. Nah, kita hitung ternyata ini hasilnya adalah 154 ditambah 22S. Ini sama dengan 704 ya. Masih 704. Nah, kita balik sekarang. S-nya ini ada ya yang kita cari ya. Sehingga 22S itu sama dengan 704 dikurangi 154. Kita dapati 550. 22S sama dengan 550. Sehingga kita dapati S-nya adalah 550 dibagi 22. Hasilnya adalah 25. Lalu S-nya ini kita dapat, ya, garis pelukisnya ini kita dapat 25. Kemudian yang B, kita disuruh mencari tingginya. Nah, tingginya tadi sudah kita dapati bahwa kita gunakan teorema Pythagoras saja ya. Nah, ini S kuadrat sama dengan, ini sisi miringnya kan yang S, maka S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan yang kita cari adalah T-nya, sehingga kita masukkan dulu ya nilainya. S-nya tadi berapa tadi? 22 ya. Oh maaf, 25 kuadrat itu ya, salah tulis. Sama dengan 7 kuadrat ditambah T kuadrat. 25 kuadrat S kuadrat ini hasilnya adalah 625 ditambah 49 ditambah T kuadrat. Sehingga kita dapati T-nya adalah 625 dikurangi 49 sama dengan 576. Ini masih T kuadrat, sehingga kita bisa akarkan untuk mendapatkan T. Hasilnya adalah 24. Jadi tinggi kerucut itu adalah 24. Baik. Kita lanjut. Selanjutnya adalah menghitung volume kerucut. Bagaimana menghitung volume kerucut? Kita dulu di kelas 8 sudah pernah belajar tentang menghitung volume limas, yaitu sepertiga luas alas kali tinggi ya. Sehingga karena tadi didefinisikan kerucut itu adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran, kerucut ya. Karena kerucut termasuk limas, maka rumusnya juga akan sama dengan limas, yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, ini sepertiga luas alas kali tinggi. Sedangkan alas kerucut itu berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah luas lingkaran itu kan pi r kuadrat gitu ya. Kemudian kita masukkan, nah itu R-nya sudah ada namanya. Maka rumus volume kerucut itu kita dapati adalah sepertiga kali pi r kuadrat kali tinggi ya. Nah, sepertiga pi r kuadrat kali T, di mana V-nya adalah volume kerucut, R-nya jari-jari alas kerucut, dan T-nya adalah tinggi kerucut. Contohnya ini. Diketahui kerucut dengan ukuran jari-jari alas adalah 10 cm dan tingginya 24. Hitunglah volume kerucut tersebut. Berikut penyelesaiannya. Ketahui R-nya 10 dan T-nya
24. Ditanya volumenya, jawab ya. Masukkan aja langsung ke rumusnya tadi, sepertiga PR kuadrat kali T. Ya, kita masukkan ya. Ini kita menggunakan P-nya 3,14 karena di sini tidak ada yang bisa dibagi 7. Kalau bisa dibagi 7 maka kita gunakan 22/7. Ya, ini kita langsung ini 24 dibagi 3 kali sepertiga, ini adalah hasilnya 8, sedangkan 10 kuadrat hasilnya adalah 100. Hasilnya adalah 2512. Jadi volume kerucut itu adalah 2512 gitu ya. Contoh yang kedua, hitung volume kerucut berikut. Ini ada gambar seperti ini, lingkaran dengan jari-jari lingkaran alasnya dengan jari-jari 5 dan garis pelukisnya ini ada tahu garis pelukisnya 13 cm. Nah, kita cari tingginya otomatis kan kayak gitu ya. Nah, jawab volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat kali T ya. Perhatikan kali T. Dengan P-nya belum ada kan gitu. Otomatis kita harus cari T-nya dulu. Nah, dengan rumus yang tadi, Pythagoras tadi ya, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kita dapati, kita masukkan S-nya 13 kuadrat ini ya, maaf ini salah. 13 kuadrat sama dengan R-nya 5 kuadrat tambah T kuadrat. Ya, kita dapati 13 kuadrat itu 169 dan 5 kuadrat 25. Sehingga T-nya kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. Kita dapati 144, ini masih T kuadrat, sehingga T-nya adalah akar dari 144. Sehingga kita dapati tingginya adalah 12. Kita masukkan 12 ini ke dalam rumus volume. Sepertiga kali PR kuadrat kali T. Kita dapati hasilnya adalah ini 12 bisa dibagi langsung dengan 3, hasilnya adalah 4. Sedangkan 5 kuadrat adalah 25. Ya, kita dapati hasilnya adalah 314. Jadi volume kerucut itu adalah 314. Dari mana kok ada cm kubiknya? Karena di sini satuannya adalah cm pangkat 2 dan ini cm. Cm kali cm kali cm, maka cm pangkat 3 ya. Contoh 3. Kali contohnya. Nah, ini ada ya permasalahan lagi jika ini kepotong, terpancung. Kerucutnya terpancung ini. Jari-jari alasnya adalah AO, ini 12 cm, dan tingginya adalah OP, ini tinggi sampai terpancungnya ini 14. Dan jari-jari lingkaran alas yang ini atas ya, lingkaran atas ini 6 cm. Jika AB sejajar dengan BC, hitunglah volume benda itu. Ini ada bayangan, kita buat bayangan sampai utuh kerucutnya itu. Kita lihat AO, ketahui ya, AO sama dengan 12, kemudian OP adalah 14, kemudian DP ini 6, kemudian volume benda kita cari. Nah, tentu saja kita harus tahu volume keseluruhan kerucut ini ya, dikurangi dengan volume kerucut bayangan atas ini. Volume benda ini akan kita dapatkan dengan mengurangi volume kerucut lengkap dikurangi dengan volume kerucut yang dipotong. Nah, ini jelasnya bendanya seperti ini. Volume kerucut itu sama dengan volume benda sama dengan volume kerucut lengkap besar dikurangi volume yang mau dipotong ini. Ya, ini. Untuk dapatkan yang itu kita harus dapatkan juga unsur-unsur pada kerucut yang dipotong gitu ya. Yang di arsir buram kuning ini kita dapatkan segitiga AOT dan segitiga DPT.
AOT yang besar dan DPT. Ini bisa kita bandingkan. DP akan kita bandingkan dengan AO. Maka sama dengan TP. TP ini yang kecil dibanding dengan TO yang tinggi yang besar. Dapati 6 dibanding 12 sama dengan TP. TP-nya belum kita ketahui dan TO ini adalah jumlah dari TP dan PO. Nah, kita masukkan. Ini hasilnya adalah 1/2 karena ini 6/12 ya. Kemudian TP-nya dibanding dengan TP plus 14 tadi ketahui. Nah, sehingga kita dapati ini kalikan silang gitu ya. 1 kali TP plus 14 sedangkan 2-nya dikalikan dengan TP. Jadi kita dapati TP plus 14 sama dengan 2 TP. Nah, 2 TP sama dengan TP ditambah 14 dibalik saja ya. Nah, kita yang ada TP-nya kita gabung, 2 TP dikurangi TP sama dengan 14. Ingat TP-nya sama dengan 14. TP-nya ini kita dapati adalah 14 tinggi kerucut yang di atas bayangan itu. Sehingga TO sama dengan yang sini tadi PO-nya 14 dan TP-nya juga 14, kita dapati TO-nya sama dengan 28 ya, tinggi kerucut sampai yang besar. Kita masukkan volume kerucut lengkapnya yaitu 1/3 PR kuadrat. B-nya kita pakai 22/7 karena ada 28 yang bisa dibagi 7. Dan tingginya, R-nya adalah 12. Dan tingginya 28 ini ya, PO tadi. Dikurangi dengan volume kerucut yang dipotong ini. Sama juga PR 1/3 PR kuadrat kali T. 22/7 juga karena di sini ada 14. Ini bisa dibagi 7. Dan jari-jarinya adalah 6. Oke, baik kita hitung hasilnya adalah 4.224 dikurangi 528 sehingga kita dapati hasilnya adalah 3.696. Jadi volume bendanya ini saja yang di bawah tadi adalah 3.696 cm3. Oke, kita lanjut untuk bangun bola. Bola itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung. Jadi sebuah saja ya, sisinya hanya satu bola. Unsur-unsur bola, nah, titik sudutnya tidak ada, rusuknya juga tidak ada, sisinya hanya satu yaitu kulit bola tadi. Dan titik pusatnya adalah O di tengah-tengah dia. Kemudian jari-jari misalkan garis OA ini, kemudian garis OB, OC dan terusnya. Diameter garis tengah yaitu misal garis AB ini melalui titik O ini, maka ini disebut garis tengah atau diameter. Kemudian juga garis CD juga dan seterusnya ya. Tingginya tidak ada nih, kita lihat nih, gambarnya seperti ini. Ini disebut jari-jari ya, dari titik pusat ke lingkaran pinggir ini. Terus tengah-tengahnya ini disebut titik pusat bola, biasa dilambangkan dengan huruf O. Kemudian yang di pinggir ini disebut kulit bola. Luas bola itu berbentuk bola ya. Buah jeruk ini kita lihat, misalkan buah jeruk ini adalah benda berbentuk bola. Pada panjang jari-jarinya adalah 3 cm dan lingkaran yang panjang jari-jari juga 3 cm. Maaf, ini garis tengahnya ya. Garis tengahnya atau diameternya 6 cm. Hingga ini kita buka, ternyata luas permukaan kulit jeruk ini semuanya itu sama dengan 4 kali luas lingkaran itu. Hingga dirumuskan luas bola adalah 4 kali luas lingkaran. Hingga kita dapati luas bola adalah 4 PR kuadrat rumusnya ya. Luas bola adalah 4 PR kuadrat. Contohnya jari-jari bola 7, tentukan luas bola itu ya. Langsung aja masukkan 4 PR kuadrat. Sehingga kita dapati 4 kali 22/7 karena ini 7 bisa dibagi 7.
R-nya 7 kuadrat ya. Kita dapati adalah 616 cm persegi. Contoh 2, hitunglah panjang jari-jari bola. Nah, sekarang dibalik. Nah, supaya kita lebih kreatif, bagaimana cara mencari jari-jari bola apabila luas kulitnya adalah diketahui 1256 desimeter satunya. Desimeter persegi, maaf. Di sini tentukan P-nya sudah ada 3,14. Kita hitung coba. 4 kali pi R kuadrat, 4 kali luas bola kali luas lingkaran ya. Ya, kita dapati, kita masukkan luasnya ini adalah 1256 sama dengan 4 kali 3,14. Ya, R-nya ini yang kita cari. Nah, hitung. Ini hasilnya adalah 4 kali 3,14 adalah 12,56 kali R kuadratnya. Hingga R kuadratnya kita balik adalah 1256 dibagi dengan 12,56. Hasilnya adalah 100. Nah, ini masih R kuadrat, maka untuk mendapatkan R-nya kita akarkan 100. Ini kita dapatkan R-nya sama dengan 10 karena tadi satuannya ada desimeter persegi. Ini maka jika diakarkan adalah 10 desimeter ya. Ya, yang terakhir kita bahas volume bola. Oke. Bola seperti ini jika kita bagi-bagi ini. Nah, ini ada kerucut. Kita lihat gambar ilustrasinya ya. Nah, gambar 1 adalah gambar setengah bola dan gambar 2 adalah gambar kerucut. Nah, setengah bola dan kerucut. Perhatikan jari-jari bola sama dengan jari-jari alas kerucut. Ini sama jari-jarinya. Tinggi kerucut akan sama dengan juga jari-jarinya tadi. Nah, ternyata volume setengah bola ini sama dengan volume 2 kali volume kerucut nih. Kalau tidak percaya bisa dicoba nanti dibuat ya. Dan apabila kita hitung semua volume satu bola, maka sama dengan 4 kali volume kerucut secara otomatis kan begitu ya. Nah, sehingga kita dapati begini. Kerucut tadi kan rumusnya sepertiga pi R kuadrat kali T kan. Karena ini dikalikan 4, maka kita dapatkan volume bola adalah 4 kali sepertiga pi R kuadrat kali T. Ya, ini T ya, salah. 4 kali sepertiga pi R kuadrat kali T. Hingga kita dapati volume bola adalah 4/3 pi R kuadrat kali T. Ini gambarnya, mohon maaf salah di bawah ya. Contoh 1. Diketahui diameter bolanya, diameternya diketahui 20. Hitunglah volumenya. Tinggal masukkan rumusnya adalah 4 pi R kuadrat pangkat 3. Maaf tadi pakai T ya. Tidak ada ya. 4/3 pi R pangkat 3. Sehingga karena ini yang diketahui adalah diameter, kita cari dulu R-nya. R adalah setengah dari diameter itu. Di sini 20, maka setengahnya adalah 10. Setelah kita dapatkan, masukkan ke rumus ini. 4/3 kali 3,14 kali 10 pangkat 3. Ya, kita dapati hasilnya adalah 4186 2/3 atau dibuat dalam bentuk desimal adalah 4186,67 cm pangkat 3 gitu ya. Contoh yang kedua, diketahui luas permukaan suatu bola 452,16 cm kuadrat. Tentukan volumenya. Ini di sini diketahuinya luas permukaan, maka kita harus cari dulu R-nya otomatis kan ya. Volume itu kan rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Sehingga kita cari R-nya karena R-nya tidak ada di sini. Kita dapatkan dari rumus luas bola. Nah,
rumusnya adalah 4πr pangkat 2 4πr kuadrat. Ini kita masukkan 4πr kuadrat 4,52,16 ini sama dengan 4 kali Pi. Pi-nya kita pakai yang 3,14 kali R kuadrat. Sehingga kita hitung 4 kali 3,14 ini adalah 12,56 kali R kuadrat. Sehingga kita dapatkan R-nya adalah 452,16 dibagi dengan ini 12,56. Kita dapati hasilnya adalah 36. Ini masih R kuadrat, sehingga untuk mendapatkan R-nya kita akarkan 36, kita akarkan hasilnya adalah 6. Setelah kita dapatkan R-nya, kita masukkan ke rumus volumenya. 4/3 Pi R pangkat 3, 6 pangkat 3, ya. Kita dapatkan hasilnya adalah 904,32. Baik, contoh yang ketiga. Gambar di bawah ini menunjukkan bola dimasukkan ke dalam kotak berbentuk bola. Ini berarti soalnya sudah namanya itu levelnya lebih tinggi ya. Kita penyelesaiannya masuk. Misalkan rusuk kubus sama dengan S ya, atau diameter. Sisi sama dengan diameter ya. Maka ruang kosongnya ini volume ruang kosong ya. Yang dicari adalah hitunglah volume ruang kosong dalam kotak ini ya. Kita cari dulu, ya diketahui dulu diameternya adalah 42 atau sisinya tadi ya. Volume ruang kosong, sehingga ini ya, karena D-nya adalah 42 maka R-nya adalah 21. Volume ruang kosong bisa kita dapatkan dengan mengurangkan volume kubus dikurangi volume bola. Volume kubusnya adalah sisi kali sisi kali sisi ya. Sisi pangkat 3 dikurangi dengan 4/3 PR pangkat 3 gitu ya. Kita masukkan aja. Ini karena S-nya sama dengan D, maka 42 pangkat 3 akan kita kurangkan dengan volume bola yang di dalamnya. Yaitu 4/3 kali 22/7 kali 21 pangkat 3. Kita dapati seperti ini. 42 kuadrat itu 74.088 dikurangi dengan ini 4 kali 22 itu adalah 88 dibagi 21 kali 21 pangkat 3 ya. Kita ini memudahkan, tinggal bagi saja. Nah, hasilnya adalah 35.280. Jadi volume ruang kosongnya itu adalah 35.280 cm. Dan mengingatkan untuk yang tadi kita refleksi lagi untuk unsur-unsur lingkaran. Tabungnya itu sisinya ada 3, kerucut ada 2, bola ada 1. Rusuknya kan untuk tabung ada 2, kerucut ada 1, dan bola tidak memiliki rusuk. Nah kan gitu. Kemudian sudut sudut ini seharusnya kerucut ada 1 ya. Tapi baiklah, tidak apa-apa. Luas permukaan dan volumenya sudah ada, bisa mungkin dicatat gitu ya, untuk memudahkan untuk menghitungnya. Tabung luas permukaannya adalah 2 PR. Ini bisa ditulis begini kan, tadi ada 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT gitu ya, bisa diringkas seperti ini. Dan volumenya adalah PR kuadrat kali T, luas alas kali tinggi. Untuk kerucut, luas permukaannya adalah PRS ditambah PR kuadrat kan gitu ya, luas alas ditambah luas selimut. Bisa kita ringkas menjadi PR kali S ditambah R. S dan R nya dalam kurung. Untuk volumenya pakai sepertiga luas alas kali tinggi atau sepertiga PR kuadrat kali T. Kemudian bola luas permukaannya 4 kali luas lingkaran tadi ya, dengan ilustrasi yang tadi. Dan volumenya adalah 4/3 PR pangkat 3. Materi bangun ruang sisi lengkung, untuk lebih jelasnya kita bahas di kelas ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.